Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Hermalia dengan NIM 330102102088. Di sini tujuan saya membuat video ini guna memenuhi tugas UTS mata kuliah perbandingan hukum keluarga yang diampu oleh Bapak Sifaul Amin. Di sini saya akan menjelaskan 3 negara. Yang pertama ada negara Maroko. Maroko adalah sebuah negara berbentuk kerajaan Islam dengan populasi sebanyak 31.993.000 jiwa. Jumlah ini sedikit lebih banyak dari populasi Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk 30.775.846 jiwa. Bahasa utamanya adalah Arab dan bahasa asing. Terpopulernya adalah Perancis. Penganut Muslim mencapai 99% dengan mazhab Sunni. Jadi, Muslim Sunni dapat disebut sebagai mayoritas tunggal di negara ini. Pada tahun 2004, Maroko mencatat sejarah dengan disahkannya hukum keluarga, Mudawanah al-Usra. Selanjutnya disebut Mudawanah, yang mengkoordinir kesetaraan laki-laki dan perempuan. Undang-undang ini merupakan revisi asas hukum keluarga yang telah berlaku selama setengah abad. Beberapa capaian signifikan dalam hukum keluarga ini adalah adanya ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ada keluarga adalah tanggung jawab bersama antara laki-laki dan penanggung jawab dan perempuan. Merevisi aturan sebelumnya bahwa laki-laki adalah penanggung jawab tunggal keluarga. Yang kedua, perempuan tidak membutuhkan izin wali untuk menikah, sehingga perempuan secara hukum dilindungi UU untuk lelaki yang bukan pilihannya. Yang ketiga, ada batasan usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah sama-sama 18 tahun. Merevisi aturan sebelum di mana perempuan 15 tahun sedangkan laki-laki 17 tahun yang mengatur laki-laki dan perempuan dari praktik pernikahan dini. Yang keempat, poligami mempunyai syarat yang sangat ketat. Merevisi aturan sebelumnya yang membebaskan poligami. Capaian tersebut tentu saja diawali dengan sejarah panjang dalam menentukan dan melaksanakan langkah-langkah strategi. Pertama, melakukan koordinasi dengan aktivis-aktivis perempuan lintas sektoral. Koalisi para aktivis perempuan diakui sebagai kekuatan dahsyat yang memungkinkan revisi hukum keluarga ini. Keberhasilan gerakan Mudawanah dapat melahirkan hukum keluarga al-Mudawanah al-Usrah yang adil dan setara. Ini tidak bisa dilepaskan dari peran penting Raja Muhammad Al-Malik As-Said sebagai pemilik otoritas tertinggi di bidang politik sebagai pemimpin negara sekaligus otoritas tertinggi di bidang agama sebagai pimpinan para ulama di Maroko. Pada awalnya, perlakuan revisi hukum keluarga ini menjamin keadilan bagi laki-laki sekaligus perempuan selalu dibahas di mana saja sehingga sampai ke kerajaan. Setelah proses yang cukup lama, akhirnya tuntutan perubahan hukum keluarga tersebut mendapat sambutan yang positif dari raja dengan dibentuknya komisi khusus yang menelaah draft usulan perubahan hukum keluarga dan selalu melibatkan keluarga aktivis perempuan dalam setiap pembahasannya. Setelah 3 tahun diproses oleh komisi khusus ini, akhirnya Raja mengesahkan revisi hukum keluarga Mudawanah al-Usrah pada tahun 2004. Yang berikutnya ada penerapan hukum keluarga Islam di Maroko dan perkembangannya. Tindak lanjut upaya mengembangkan kodifikasi hukum keluarga adalah pada tahun 19 Agustus 1957. Pemerintah Maroko mendirikan komisi yang bertugas untuk menyelesaikan draft tentang undang-undang hukum keluarga. Sumber draft ini adalah prinsip-prinsip dari mazhab hukum Islam khususnya Maliki. Konsep masalih mursalah
dari Maliki dan undang-undang yang diberikan di negara muslim lainnya. Dan rancangan ini kemudian resmi menjadi UU pada tahun 1958 yang diberi titel Mudhawana al-Ahwal Asy-Syakhsiyah yang terdiri dari 300 ayat dan 6 bagian. Hukum keluarga yang baru ini mencakup berbagai pembaruan sangat penting, terutama berkenaan dengan hukum perkawinan dan perceraian. Isi UU ini sama komprehensifnya dengan hukum keluarga yang berlaku di Syria, meskipun dari segi ini lebih progresif. Sebaliknya, UU Maroko lebih konservatif jika dibandingkan dengan yang berlaku di Tunisia. Ada beberapa bagian dalam Mudhawana al-Ahwal Syakhsiyah 1958 yang sama dengan hukum-hukum dalam majalah Hukum Keluarga Tunisia 1956. Hal ini terjadi disebabkan oleh kesamaan mazhab Maliki yang dianut oleh kedua negara. Yang berikutnya ada perbandingan hukum keluarga di negara Indonesia dan Maroko. Yang pertama ada usia perkawinan. Di negara Indonesia, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. UU nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1. Dalam hal ini melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus sudah mendapat izin dari kedua orang tua mereka. UU nomor 1 tahun 1974 pasal 6 ayat 2. Di negara Maroko, batas minimal usia boleh kawin bagi laki-laki dan perempuan adalah 18 tahun. Namun demikian disyaratkan izin wali jika perkawinan dilakukan oleh pihak-pihak di bawah umur 21 tahun sebagai batas umur kedewasaan. UU 7003 tahun 2004 tentang Mudhawanah al-Usroh pasal 19 sampai 24. Yang kedua ada poligami. Di Indonesia, suami yang hendak beristri lebih dari satu orang mendapat izin dari pengadilan agama. Kompilasi Hukum Islam pasal 56 ayat 1. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. UU nomor 1 tahun 1974 ayat 3 pasal 2. Di negara Maroko juga mengatur masalah poligami sebagai berikut. Yang pertama, jika seorang laki-laki ingin berpoligami, ia harus menginformasikan kepada calon istri tersebut bahwa ia sudah berstatus suami. Yang kedua, seorang wanita pada saat melakukan akad nikah perkawinan boleh mencantumkan taklid talak yang melarang calon suami berpoligami. Jika dilanggar, maka istri berhak mengajukan gugat cerai ke pengadilan. Yang ketiga, walaupun tidak ada pernyataan seorang wanita seperti di atas, jika perkawinan keduanya menyebabkan istri pertama terluka, maka pengadilan bisa membubarkan perkawinan mereka. Di samping itu, Maroko lebih jauh menetapkan bahwa istri berhak minta cerai dengan alasan suami tidak berlaku adil terhadap kedua istri. Alasan dari pandangan ini adalah bahwa prinsip umum Al-Quran tidak memperbolehkan poligami kalau suami tidak dapat berlaku adil kepada kedua istrinya tersebut. Yang berikutnya ada perceraian. Perkawinan dapat diputus karena di Indonesia, perkawinan dapat putus karena 3 hal, yaitu kematian. Salah satu pihak perceraian ada 3 hal, yaitu yang pertama kematian, yang kedua perceraian, yang ketiga atas putusan pengadilan. UU nomor 1 tahun 1974 pasal 38. Putusnya perkawinan dijelaskan dalam pasal
38 sampai 41 UU nomor 1 tahun 1974. Selain itu, batalnya perkawinan juga dibahas dalam kompilasi hukum Islam pasal 70 sampai 76. Di negara Maroko, masalah perceraian di depan pengadilan menurut undang-undang yang disusun pada tanggal 21 bulan 11 tahun 1957 dijelaskan bahwa tidak harus diucapkan di depan sidang pengadilan dan konsep talak 3 dijatuhkan sekaligus tidak ada. Oleh karena itu, pengucapan talak 3 hanya jatuh 1 kali talak. Seorang istri dapat mengajukan gugat cerai kepada pengadilan jika yang pertama suami gagal menyediakan biaya hidup. Yang kedua, suami mempunyai penyakit kronis yang menyebabkan istri merana. Yang ketiga, suami berlaku kasar atau menyiksa istri sehingga tidak memungkinkan lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga tersebut. Yang keempat, suami gagal memperbaiki hubungan perkawinan setelah waktu 4 bulan ketika suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya lagi. Dan yang kelima, suami meninggalkan istri sedikitnya selama 1 tahun tanpa memperdulikannya lagi. Mudawanah al-Usroh pasal 115 sampai 120. Yang berikutnya ada hak asuh. Di Indonesia, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia. Maka kedudukan digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Kompilasi hukum Islam pasal 156. Seorang anak yang sudah berusia 12 tahun dapat memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh tersebut. Kompilasi hukum Islam pasal 105 huruf B. Di negara Maroko memperbolehkan hak asuh anak jatuh kepada orang lain. Hak asuh anak adalah hak orang tua selama pernikahan masih berjalan. Lalu jika seorang yang seharusnya diberi hak asuh tidak memenuhi syarat, maka pengadilan dapat menunjuk siapapun itu, pihak keluarga ataupun orang lain, atau bahkan lembaga lain yang ditunjuk untuk kepentingan pengasuhan. Mudawanah al-Usroh pasal 164 sampai 165. Mengenai urutan orang-orang yang diberi hak asuh dimulai dari ibu, ayah, dan nenek dari ibunya anak tersebut. Mudawanah al-Usroh pasal 171. Seorang anak diberi hak untuk memilih hak asuh antaranya ayah dan ibu setelah berusia 15 tahun. Mudawanah al-Usroh pasal 166. Yang berikutnya ada waris. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separuh bagian. Bila 2 orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian. Dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2/1 dengan anak perempuan. Kompilasi hukum Islam pasal 176. Padahal ini kewarisan diatur dalam kompilasi hukum Islam buku 2 tentang hukum kewarisan. Di negara Maroko, masalah waris khususnya soal perbandingan bagian antara laki-laki dan perempuan, soal wasiat wajibah bagi cucu yatim, dan soal bagian anak angkat berdasarkan undang-undang yang dibuat pada tanggal 2-3 tahun 1958 adalah masalah perbandingan bagian laki-laki dan perempuan dalam waris 2/1, sedangkan wasiat wajibah hanya berlaku bagi cucu dari anak laki-laki, sedangkan cucu dari anak perempuan tidak berlaku wasiat wajibah. Yang kedua ada negara Turki, yaitu hukum keluarga di Turki. Turki merupakan sebuah negara sekunder yang di dalamnya terdapat penduduk Muslim. Yang pertama, biolog negara Turki. Negara Turki lahir dari reruntuhan Kesultanan Utsmaniyah pasca Perang Dunia I
yang terletak di Asia Kecil, Anatolia, yang didirikan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Turki merupakan negara sekuler pertama di dunia Islam. Negara yang berdekatan dengan benua Eropa ini memproklamirkan diri sebagai negara republik pada tahun 1923. Turki merupakan negara yang termasuk kepada daratan Eropa Tenggara dan Asia Kecil, berbatasan dengan Georgia, Armenia, Azerbaijan, dan Iran di timur, Irak, Suriah, dan Laut Tengah di selatan, Laut Hitam di utara, Laut Aegea di barat, dan Yunani di barat laut. Dalam periode 1960 sampai 1978, angka rata-rata kenaikan GNP per kapita Turki mencapai 3,6% per tahun. Ini merupakan hasil capaian yang luar biasa, dan tahun 1940 penduduknya berjumlah 17 juta, maka kini mencapai 56.941.000 jiwa. Turki merupakan satu-satunya negara Timur Tengah yang memiliki 2 kota besar yang berkembang dengan rata-rata di atas 5% per tahun. Ketika politik multipartai diperkenalkan di Turki pada tahun 1946, dakwaan bahwa umat Islam tidak dapat beribadah dengan bebas muncul secara menonjol di antara tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada para rakyat republik yang telah berkuasa selama 27 tahun. Dakwaan ini datang dari sejumlah partai politik yang baru saja terbentuk dengan suatu ideologi Islam yang samar-samar. Sebagai dasarnya, partai-partai tersebut antara lain Partai Pembangunan Nasional, Partai Keadilan Sosial, Partai Tani, Partai Pembelaan Kemurnian, Partai Konservatif Turki. Akan tetapi setelah pemilu tahun 1950, semua partai tersebut harus bubar secara cepat atau lambat karena tidak memiliki dukungan pemilih. Yang ketiga ada negara Brunei Darussalam. Perbandingan hukum keluarga Brunei dengan Indonesia. Yang pertama ada pembatalan pertunangan. Di negara Brunei ada akibat hukum berupa ganti rugi. Apabila dilakukan oleh pihak laki-laki, membayar sejumlah mas kawin plus biaya perbelanjaan persiapan perkawinan yang diberikan secara sukarela. Apabila dilakukan oleh pihak perempuan, mengembalikan hadiah pertunangan plus dengan uang yang diberikan secara sukarela. Di negara Indonesia tidak ada akibat hukum. Yang kedua ada pendaftaran pencatatan nikah. Di negara Brunei mengharuskan pendaftaran nikah, adanya sanksi bila tidak didaftarkan. Di negara Indonesia mengharuskan pendaftaran nikah. Pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum, hak dijamin oleh UU. Yang ketiga ada wali nikah. Di Indonesia maupun di Brunei Darussalam sama-sama mengharuskan adanya wali nikah. Yang berikutnya ada perceraian yang dilakukan sebelum digauli. Tidak ada masa iddah. Di negara Brunei Darussalam adanya masa iddah bagi seorang istri. Di negara Indonesia tidak ada masa iddah bagi istri. Yang berikutnya ada poligami. Di negara Brunei boleh atas persetujuan hakim dengan keharusan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hakim. Apabila tidak ada persetujuan tertulis dari hakim, maka ada denda tersendiri. Di negara Indonesia memperbolehkan poligami dengan mengajukan permohonan ke pengadilan dan keharusan memenuhi syarat
baik alternatif maupun kumulatif. Khususnya PNS pria harus melampirkan syarat izin dari pejabat. Sedangkan untuk PNS wanita tidak diperbolehkan secara mutlak menjadi istri yang kedua, tiga, ataupun empat. Khusus PNS apabila melanggar atau berpoligami tanpa izin akan dikenakan sanksi sesuai pada PP nomor 30 tahun 1980 pasal 6 ayat 4. Yang berikutnya ada hakam mediator. Mediasi dilakukan oleh masing-masing pihak dari keluarga suami dan istri. Di negara Brunei terdapat mediasi hanya saat salah satu pihak tidak setuju bercerai. Hakam atau mediator diangkat dari pegawai khidmat nasihat keluarga atau keluarga dekat khusus syika. Di negara Indonesia terdapat mediasi terhadap semua sengketa perdata. Mediator diangkat dari hakim atau mediator bersertifikat. Yang berikutnya syarat sah perceraian. Di negara Brunei dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan. Sama halnya di negara Indonesia juga dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan. Di negara Brunei umumnya dilakukan di pengadilan, mengakui atau boleh perceraian di luar pengadilan dengan syarat melaporkan lafal cerai dalam jangka waktu 7 hari. Adanya sanksi bila melapor melebihi batas waktu, yaitu tidak lebih dari $2.000 atau penjara tidak lebih dari 6 bulan atau keduanya. Di Indonesia wajib dilakukan di muka sidang pengadilan, tidak mengakui perceraian di luar pengadilan. Sekian 3 negara yang bisa saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.